kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua menyita uang ratusan juta dari mantan Kepala Bulog Wamena. Bulog pastikan tidak ada beras oplosan di Papua. Peringatan Hari Anak Nasional di Merauke dan Nabire berlangsung meriah. Memperingati Hari Anak Nasional, ratusan anak-anak di Merauke, mulai dari tingkat PAUD, TK, hingga SD, mengikuti karnaval budaya yang digelar di pusat kota Merauke. Karnaval dimulai pada pukul 7 pagi dengan titik start di depan kantor RRI Merauke dan berakhir di depan kantor Bupati Merauke. Para peserta mengenakan beragam busana adat Nusantara yang cukup kompleks dan membutuhkan waktu penyiapan panjang. Sejumlah orang tua mengaku direpotkan dengan kostum dan persiapan karnaval, bahkan anak-anak sudah dibangunkan sejak pukul 4 pagi untuk berdandan. Anaknya Gogo ini dari jam berapa bangun Ibu ini? Bangunnya dari jam 5 pagi tadi, Pak. Untuk mengikuti apa ini? Kegiatan Hari Anak Nasional. Ibu, kira-kira jam 5 itu udah bangun, repot tidak Ibu? Repot ya? Ya repot sih, Pak. Ya karena untuk kegiatan ini ya tidak apa-apa toh, kita juga semangat dan juga kita mendukung. Dari TK mana Ibu? Dari TK Kalamtur. Anak ini dari jam berapa dulu mulai siap ini? Dari jam 4. Mereka dandang untuk merayakan hari Karnaval untuk Hari Nasional. Ini anak kelas berapa Ibu Lince? Nah, ini kelas 4, 5 dan 6 kelas tinggi. Dari sekolah mana Ibu? SD ya PPGI Garadusadi Jati-Jati. Sementara itu di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, peringatan Hari Anak Nasional berlangsung meriah. Tim penggerak PKK Pusat bekerja sama dengan TP PKK Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire menggelar senam bersama dan sosialisasi bela negara di SD Inpres OYH Kabupaten Nabire. Ratusan siswa terlibat aktif dalam rangkaian kegiatan yang digelar penuh kegembiraan. Ketua Umum TP PKK Pusat, Tritito Karnavian, turut hadir dalam kegiatan tersebut dan menyapa langsung para siswa. Ia menjelaskan, meski puncak Hari Anak Nasional 2025 dipusatkan di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, peringatan serentak juga digelar di daerah lain, termasuk di Nabire. Pelaksanaan perayaan ini dilaksanakan serentak se-Indonesia di sekolah-sekolah, di mana dilaksanakan salah satunya senam bersama, bermain, bercerita, dan lain-lain. Kebetulan saya ada di Nabire dalam rangka kegiatan PKK. Namun tentunya kami adalah salah satu juga melaksanakan programnya, melaksanakan perlindungan terhadap anak dan perempuan. Ini kesempatan bagi kami juga untuk merayakan bersama anak-anak di SD Inpres OYH ya. Terima kasih Ibu atas kunjungannya ke kunjungan kami di Papua Tengah. Bagaimana perasaanmu deh? Senang atau bagaimana? Senang. Tritito juga menekankan pentingnya kerjasama semua elemen bangsa untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak-anak. Dalam kegiatan ini, Ketua TP PKK Pusat juga menyosialisasikan program imunisasi sebagai upaya meningkatkan kesehatan anak di daerah. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke dan Nabire. Ratusan anak di kota Jayapura bergembira sambil bernyanyi dan beribadah bersama di halaman Dewan Kesenian Papua, Taman Imbi, Jayapura. Mereka mengikuti kebaktian kebangunan rohani yang diprakarsai oleh Polda Papua bersama Gereja Full Gospel, Jayapura. Usai beribadah bersama anak-anak, Bayangkari daerah Papua membagikan 800 Alkitab dan 1.600 paket makanan bergizi yang dimasak di dapur bergizi Polda Papua. Bahwa hidup semua orang, mulai dari lahir, besar, tua, meninggal, semua diatur oleh Tuhan. Hari ini ada yang sekolah, ada yang prasekolah, Tuhan yang atur semua nanti pada akhirnya.
Tetapi semua, Bapak pesan semua harus belajar supaya tahu baca, tahu tulis, dan kemudian bisa sekolah lebih baik, supaya nanti besar bisa kerja. Mau jadi pilot harus sekolah, mau jadi pendeta juga harus sekolah, mau jadi perawat, dokter juga harus sekolah. Jadi semuanya harus sekolah supaya bisa tercapai cita-cita. Setuju? Anak-anak yang hadir selain mendapat penguatan karakter, iman, dan juga diberikan pemahaman soal kesehatan. Kegiatan ini menjadi bukti nyata sinergi Polri dalam membina generasi muda yang sehat, cerdas, dan berakhlak mulia. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, khususnya di Merauke, untuk mewaspadai potensi banjirop yang diperkirakan terjadi pada akhir Juli hingga awal Agustus. Banjirop terjadi akibat air pasang maksimum yang dipengaruhi fase bulan purnama. Akibatnya, air laut akan meluap hingga merendam sebagian wilayah pesisir. Banjirop di wilayah Papua sendiri termasuk signifikan ya, karena wilayah Merauke sebagian besar itu masyarakatnya tinggal di wilayah pesisir. Nah, untuk musim kemarau sendiri, kemungkinan akan terjadi banjirop itu di saat bulan purnama, dan itu kemungkinan di akhir Juli atau di pertengahan Agustus. Jadi untuk masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir, kami himbau dengan kencangnya angin di wilayah pesisir juga akan memperburuk di banjirop atau banjir pesisir di wilayah pinggiran pantai. Jadi kami himbau untuk masyarakat tinggal sana untuk memantau aktivitas cuaca ketika ada angin kencang atau ketika bulan purnama, tetap siaga karena akan adanya kemungkinan potensi banjir di wilayah pesisir. BMKG meminta warga yang beraktivitas di sekitar wilayah pelabuhan, perkampungan di pesisir, dan wilayah yang rendah agar waspada dan mengantisipasi untuk menghindari dampak kerusakan atau kerugian material. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.